Selamat malam untuk kita semuanya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan berkat, terutama kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa berkumpul kembali di acara Zoom online ini, belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dari Sekolah Sabat. Saudaraku, saya akan memberikan sedikit pelajaran Sekolah Sabat di pelajaran ketiga, dan kita akan fokus pada hari Rabu dengan judul kecilnya Tanda Pelangi. Kita akan lihat hubungan tanda pelangi dengan perjanjian atau kasih karunia Tuhan. Ayat intinya katakan, dan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Artinya, Nuh masih membutuhkan kasih karunia dari Tuhan. Nuh dan keluarganya adalah orang berdosa sama seperti kita. Akan tetapi, oleh karena hubungan yang spesial dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan dia. Dan menggunakan Nuh jadi alat keselamatannya. Allah membinasakan semua manusia dan hanya menyelamatkan Nuh. Dan ini adalah umat yang sisa pada zaman itu. Saudara, pada waktu air bah surut, tanda pelangi Tuhan munculkan di atas langit. Anak kita atau kita pun sangat senang melihat pelangi ya. Kalau ada pelangi pasti kita tunjuk, itu ada pelangi, indah banget. Tetapi sering kita lupa bahwa pelangi ini adalah pelangi tanda perjanjian Allah dengan manusia. Perjanjian Allah yang kekal. Ayatnya terdapat dalam Kejadian 9 ayat 12 dan 13. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ayat 16 katakan, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Jadi artinya perjanjian Allah ini atau firman Allah ini sifatnya sangat universal kepada seluruh makhluk hidup, kepada seluruh manusia, mau itu umat Tuhan, mau dia tidak umat Tuhan, dia tidak menurut Tuhan, kepada semua manusia. Jadi rahmat Allah itu turun, perjanjian Allah itu turun kepada manusia. Oleh karena itu, dalam kisah perjanjian kasih karunia ini, ada dua potret yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita. Pertama adalah Kejadian 9. Tuhan menggunakan pelangi sebagai tanda rahmatnya kepada Nuh dan keluarganya. Mereka memperoleh rahmat dari Tuhan. Mereka diselamatkan dari air bah dan melihat tanda pelangi itu. Yang kedua adalah, di sisi lain, Kristus akan menyatakan kepada umat sisa pada hari-hari akhir atau akhir zaman pelangi yang unik mengelilingi tahta kemuliaan Allah. Ellen G. White katakan dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 671, pelangi yang bersinar dengan kemuliaan dari tahta Allah meliputi segala langit dan seolah-olah mengelilingi setiap kelompok orang yang sedang berdoa. Orang banyak yang marah itu tiba-tiba terdiam, atau orang jahat ya. Teriak ejekan mereka berhenti. Tujuan kegeraman mereka hendak membunuh telah dilupakan. Dengan penuh rasa takut, mereka memandang lambang perjanjian Allah. Memandang lambang perjanjian Allah, yaitu pelangi itu. Dan ingin agar terlindung dari cahayanya yang luar biasa itu. Jadi pelangi itu meliputi cahaya kemuliaan Tuhan pada saat turun dari atas surga, turun ke bumi. Di sini dikatakan, kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa umat yang sisa, yang selamat dari malapetaka pertama di dunia atau Nuh dan keluarganya, adalah orang yang beriman dan percaya. Jadi artinya saudara di sini ditekankan, jika kita ingin diselamatkan seperti Tuhan menyelamatkan Nuh, kita harus beriman dan percaya kepada Tuhan. Sehingga bila mana kita percaya kepada Tuhan, kita mendengar suaranya, dan kita akan mampu melihat cahaya kemuliaan itu pada saat turun dari atas surga. Sama seperti Nuh diselamatkan dari malapetaka yang sangat luar biasa, kehancuran yang luar biasa dari air bah. Saudaraku, inilah yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Semoga pelajaran ini bisa menguatkan kita, memberikan sedikit kita penjelasan bagaimana hubungannya antara tanda pelangi dan kasih karunia atau rahmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia, perjanjian yang kekal itu kepada seluruh manusia dan berlaku juga bagi kita.
Semoga Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat malam.